Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran PAI untuk kelas 9, bab ke-9. Nah, ini tentang tata krama, santun, dan malu. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini alur pembelajarannya yang pertama, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu akhlak dalam Islam, ya. Karena kita berbicara tentang akhlak pada hari ini, kemudian nanti ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis ya berkaitan dengan materi kita. Kemudian yang ketiga, contoh dan penerapannya, ada beberapa contoh. Yang keempat, pengaruh akhlak dalam kehidupan kita. Apa sih pengaruhnya kalau kita berakhlak dalam Islam? Yang terakhir, hikmahnya. Oke, yang pertama kita harus memahami apa itu akhlak dalam Islam. Dari segi bahasa, akhlak itu bahasa Arabnya adalah khuluq, ya, atau kata dasar akhlak itu adalah khuluq, yang artinya sifat yang senantiasa tampak pada perilaku dan telah menjadi tabiat atau kebiasaan. Jadi sifat itu ya yang kelihatan kemudian menjadi kebiasaan bagi orang itu. Misalnya jujur, si ini mah jujur ya, atau si ini mah apa namanya pemalu dan seterusnya. Nah, itu akhlak gitu ya. Secara bahasa, namun secara istilah kita harus memahami bahwa eh, akhlak itu adalah sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada seorang muslim untuk dimiliki tatkala ia melakukan aktivitas. Apapun aktivitasnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ada sifat-sifat yang harus dimilikinya. Contoh ketika kita dalam apa namanya berbakti kepada orang tua dalam keluarga, kita harus hormat kepada orang tua. Nah, itu sifat yang diperintahkan. Jadi akhlak itu sebenarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kemudian kita jujur, kita menghormati, kita santun, kita pemalu dan seterusnya, tapi itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar seorang muslim itu punya akhlak dalam setiap aktivitas kehidupannya. Ya. Jadi akhlak itu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk tata krama, sopan santun, ya. Tata krama, sopan santun itu adalah bagian dari akhlak ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas itu ya ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu ada tata krama. Nah, apa sih tata krama? Menurut pengertiannya, tata krama itu adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi tata krama itu lebih ke berkaitan dengan etika, ya adat istiadat yang berlaku di suatu tempat yang itu memang disepakati di lingkungan tersebut. Untuk apa? Bagaimana cara berkata, bagaimana bertindak, bertutur kata yang baik. Nah, itu tata krama. Misalnya orang Sunda, di wilayah Sundanya ada tata kramanya begitu ya. Ciri asah, ciri asih, ciri asuh dan seterusnya ya. Cara apa namanya? Menyapa, cara berbicara ya. Kan ada bahasa dalam Sunda itu ada bahasa loma dan bahasa halus. Nah, loma itu bahasa yang biasa sehari-hari ke seumuran gitu ya. Ada yang bahasa halus ya dan seterusnya. Nah,
Nah, itu tata krama. Nah, dalam Islam bagaimana kedudukan tata krama adat istiadat etika. Nah, selama tata krama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu diperbolehkan, silakan ya. Itu lebih memudahkan kemudian orang untuk kemudian bersikap yang baik. Nah, begitu ya. Maka itu diperbolehkan selama kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kemudian bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka dia bukan dari golongan kami. Artinya, memang Islam mengajarkan akhlak kepada setiap orang dengan berbagai kalangan, begitu ya. Kalau kita kepada orang yang lebih kecil dari kita, maka kita harus menyayangi. Kalau kita kepada orang yang lebih tua, lebih besar dari kita, maka kita harus mengerti haknya. Apa maksudnya? Kita harus hormat kepada mereka. Tidak boleh mensejajarkan. Seperti kita berlaku kepada anak kecil gitu. Karena berbeda. Kita berbicara kepada orang yang lebih dewasa, ya lebih besar dari kita, maka kita harus hormat kepada mereka. Nah, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bertata krama itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama ada tata krama dalam berbicara. Nah, ketika berbicara kita harus memperhatikan orang yang kita ajak bicara. Ulah aina ngobrol, kalian ngobrol tapi yang satu main handphone, ya, yang satu dan seterusnya. Kita harus menampakkan adab dalam berbicara, ya. Adab dalam berbicara berarti berkaitan dengan tata krama, ya, memperhatikan orang yang berbicara, kemudian menanggapi, ya, pembicaraan yang kemudian sedang dibicarakan, ya, kemudian menjawab pertanyaan yang dan seterusnya. Ada saling berkomunikasi. Jadi ulah nu hiji ngomong, nu hiji ngadengkeun unggul. Nah, itu bukan komunikasi namanya, atau tidak berbicara. Adabnya kemudian tidak menjelekan orang lain, ya, tidak membicarakan orang lain dan seterusnya. Kemudian, nah, dalam yang kedua, tata krama bermedia sosial. Nah, hari ini di zaman globalisasi, kemudahan berkomunikasi itu ditunjang dengan adanya media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, yang punya Twitter, kemudian ada YouTube misalnya bahkan, ya. Maka ada adab-adabnya. Sama seperti kemudian kita berbicara, maka adab-adab dalam bermedia sosial juga kita harus pakai, ya, tidak menyinggung orang lain, tidak berkata kasar. Sesuatu yang kita posting ada sesuatu yang positif, yang bermanfaat, tidak sesuatu yang kemudian menjelekkan orang lain atau kemudian membuka aib orang lain dan seterusnya, ya. Karena seringkali kemudian ini menjadi masalah atau berbuntut pada misalnya pencemaran nama baik karena bermedia sosial yang tidak sehat gitu. Yang tidak sehat itu tadi yang berkata kasar, yang menjelekan orang lain dan seterusnya. Nah, dalam Islam juga yang ketiga ada bagaimana tata krama bersikap itu adalah bagaimana kemudian kita menampakkan, ya, sikap yang baik kepada orang lain, ya. Sikap yang baik kepada orang lain, ya, mulai dari juga kita senyum, kemudian menanggapi orang lain, menyapa dan seterusnya, ya, itu adalah bagian dari adab-adab, ya, tata krama yang mesti kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tata krama berpakaian. Nah, setiap daerah memang ada baju adat istiadat. Nah, dalam Islam sebenarnya tata krama atau adab berpakaian itu adalah pakaian yang menutup aurat, ya, baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Kalau laki-laki sebenarnya simpel, auratnya hanya antara pusar sampai lutut, begitu ya. Nah, maka antara pusar sampai lutut itu harus tertutupi, ya. Kamu main futsal, ingat, ya, jangan sampai kemudian diumbar-umbar, nah, ya, pakai celana pondok teuing dan seterusnya. Kalau yang lebih bagus sih sebenarnya yang sampai menutupi lutut. Nah, itu lebih bagus, begitu ya. Menjaga auratnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Walaupun kepada laki-laki sendiri, gitu ya. Ditinggalin lagi tuh laki sarwa wae, Bos. Karena ada laki-laki juga yang suka laki-laki. Nah, ini yang menghindari hal-hal yang demikian, betul nggak? Nah, khusus yang perempuan, di
sini Bapak ingin sampaikan lebih jelas, lebih detail, karena perempuan itu kata Nabi seluruh anggota tubuhnya atau anggota badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini telapak ya, telapak tangan. Nah ini yang kemudian tidak tidak termasuk aurat dan boleh dinampakkan karena memang biasa terlihat oleh orang lain. Nah dalam hal ini untuk menutup aurat bagi perempuan yang pertama bisa dilihat ya, batas aurat adalah muka dan telapak tangan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kemudian menutupi dada. Nah ini berarti khimar yang nanti dipakai itu atau kerudung yang biasa kita sebut itu ya, itu harus menutupi dada. Tidak boleh kemudian dibulit-bulit di dia kayak kacekek di maut. Nah jangan ya. Kemudian harus longgar dan tidak transparan. Longgar itu berarti temercet gitu, yang tidak menampakkan lekuk tubuh. Nah kemudian tidak transparan, juga transparan Allah pakai baju tapi ketinggali, nah kumaha kan, berarti tidak boleh transparan ya, longgar dan tidak transparan. Nah di sana ada kemudian menutupi mata kaki. Nah ini ada dalam hadis riwayat, maka sebenarnya pakaiannya itu harusnya menutupi sampai mata kaki gitu ya, karena tadi yang batas auratnya adalah wajah dan telapak tangan, berarti selain itu adalah aurat, maka harusnya kemudian bisa menutup mata kaki. Nah untuk memudahkan sebenarnya ketika keluar rumah itu yang perempuan itu memakai kaos kaki untuk menghindari agar terlihat mata kakinya. Itu beberapa cara begitu ya. Nah pakaiannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya pakaian perempuan itu ada satu jilbabnya ya, jilbab itu yang kemudian dipakai di baju itu. Nah jilbab dalam bahasa Arab itu sebenarnya pakaian yang langsung dari atas sampai bawah. Nah, dari atas sampai bawah. Nah itu jilbab namanya ya. Kemudian ada himar. Nah himar itu ya yang biasa kita sebut dengan kerudung. Nah kerudung yang tadi Bapak sampaikan harus menutupi sampai dada, jangan yang dibelit-belit kayak kacekek mawat. Nah ya begitu. Tambahannya sebenarnya lebih aman itu memakai dalam ya, pakaian yang di dalam, bisa itu kaos dan seterusnya, celana panjang dan seterusnya, sehingga kemudian aman. Nah itu pakaian yang digunakan oleh perempuan ketika dia keluar dari rumahnya. Kalau di dalam rumah mah ya semuanya mahram, ada ibu, ada ayah, ada adik-adik yang mahram itu ya nggak masalah ya, tidak menggunakan pakaian yang lengkap itu ya, karena bagi mahram itu ya boleh melihat aurat perempuan begitu ya. Berbeda kalau misalnya kalian keluar dari rumah, maka ini yang kemudian harus kalian gunakan. Nah, sehingga kemudian auratnya tertutup. Jangan sampai kemudian karena yang dosa itu tidak hanya orang yang kemudian melihat aurat kalian. Nah, laki ningali awe terbuka auratnya, dosa laki-lakinya. Tapi juga perempuan yang membuka auratnya menjadi dosa karena menyebabkan orang lain berdosa. Mudah-mudahan kita bisa. Nah, yang kedua berkaitan dengan santun. Nah, santun itu apa sih? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Jadi santun itu dua, ya. Yang pertama dari ucapannya dan yang kedua dari tingkah lakunya. Nah, kalau ucapan berarti apa yang dia katakan itu sesuatu yang baik, ya, yang ma'ruf, yang baik, tidak menyakiti orang lain, bahkan kemudian lemah lembut begitu ya. Dan yang kedua adalah tingkah lakunya. Tingkah lakunya halus, ya, tidak kasar, tidak kemudian arogan, nah dan seterusnya ya, yang menyakiti orang lain dan seterusnya begitu ya. Nah, Nabi SAW sendiri kemudian bersabda kepada Asaj al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Jadi ini keutamaan ya. Allah menyukai orang yang punya sifat santun dan malu. Ya, maka kalau kita kemudian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya kita harus bersikap santun, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Nah,
rasa malu itu sebenarnya kadangkala kita menempatkan kepada sesuatu yang salah, ya. Era teu ngerjakeun tugas. Keliru. Kalau malu itu adalah ketika tidak mengerjakan tugas, ya, karena tadi menahan diri dari perbuatan yang jelek, yang kotor, yang tercela dan hina. Jadi kita harus malu ketika kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Sebaliknya kita harus berani, pede, ya, percaya diri ketika melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan tugas, ya, membantu orang tua dan seterusnya. Hal-hal yang baik itu kita harus pede, berani begitu melakukannya. Sementara ketika kemudian dihadapkan pada perbuatan yang jelek, kita harusnya malu. Ya. Karena apa? Karena malu. Setiap aktivitas kita itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang daerah ketika Allah melihat kita sedang bermaksiat, mabok, judi, ya, zina, ya, pacaran dan seterusnya, maka sebenarnya kita harus malu, ya, karena perbuatan jelek kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya jadi malu itu bagian dari iman sebenarnya. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya. Cabangnya ada 70 lebih. Lebih deh. Banyak sekali cabangnya, dan malu termasuk dari cabang iman. Malu bagian dari cabang iman. Jadi orang yang malu itu, ya, sebenarnya dia menampakkan keimanan. Karena orang yang malu melakukan kejahatan, kemaksiatan, ya, sesuatu yang jelek, itu bagian dari menampakkan keimanan dirinya, begitu, ya. Ya, sebaliknya kalau orang yang tidak malu-malu lagi menampakkan auratnya, umbar aurat sana sini, ya, kemudian di media sosial berkata kasar, menyinggung orang lain, kemudian menimbulkan perselisihan di media sosial. Sebenarnya imannya kemudian diragukan karena rasa malunya sudah hilang, urat malunya hilang. Nah, ini yang berbahaya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak punya rasa malu. Justru kita harus punya rasa malu ketika dihadapkan pada hal-hal yang jelek. Nah, bahkan dari ditegaskan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, baiknya akhlak ini gambaran keseluruhan bahwa baiknya akhlak tergambar dalam 3 bentuk. 1, dia menjauhi dari keharaman. 2, dia menunaikan sesuatu yang halal. Dan 3, bersikap lapang pada keluarganya. Jadi cakupan akhlak yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini, 1, dia harus menjauhi sesuatu yang diharamkan. Semua yang diharamkan, karena akhlak yang baik itu adalah akhlak yang kemudian menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua, dia menunaikan yang halal. Jadi dia melakukan sesuatu yang kemudian halal, boleh, ya, berbakti pada orang tua dan seterusnya. Makan sesuatu yang halal dan baik dan seterusnya. Kemudian bersikap lapang itu berarti berbuat baik kepada keluarganya, kepada ayah ibunya, kepada kakak adiknya dan seterusnya, ya. Nah, itu kemudian kita bahas tentang hikmahnya sedikit. 1, membentuk kepribadian Islami. Jadi dengan mempunyai akhlak itu kita membentuk kepribadian yang Islami, ya. Akan dipercaya oleh orang lain baik perkataan maupun tindakannya, begitu, ya. Yang kedua, menciptakan rasa kasih sayang dan saling menghormati antar sesama, baik itu dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas bahwa Allah memberikan pahala bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Orang muslim yang memiliki akhlak mulia, maka Allah memberikan pahala. Dan yang terakhir, akan menjadikannya menjadi kerabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa akhlak yang baik itu, ya, dia menjadi kerabatnya di yaumil kiamah nanti, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat, dan untuk tugasnya nanti akan di-share di grup WhatsApp-nya masing-masing atau di Google Classroom kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.